Wa amma hubbul jahi wal mal. Adapun cinta terhadap kedudukan dan harta. Wa kasratul hirthi alaihima, dan besarnya ambisi terhadap keduanya. Famadhmumun jiddan, maka sungguh keduanya tercela sekali. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu, itulah hari akhirat, naj'aluha, telah kami jadikan, lil ladzina la yuriduna 'uluwa, bagi mereka orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan, fil ardi, di muka bumi, wala fasada, dan tidak menghendaki kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhiku amwalukum, janganlah harta-hartamu, wala auladukum, dan anak-anakmu, melalaikanmu an dzikrillahi, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan hal itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnatun, merupakan fitnah, ujian. Wa qala alaihi salatu wasalam, ma dhi'bani ja'i'ani, tidaklah dua ekor serigala, ja'i'ani, yang lapar keduanya, ursila fi zaribati ghanamin, yang dimasukkan ke dalam kandang kambing, biafsadilaha, lebih merusak, min hubbil mali wasyarafi, daripada mencintai harta, wasyarafi, dan kemuliaan atau kedudukan, fi dinir rajulil muslim, dalam agamanya seseorang yang muslim. Jadi kata Rasul bahwasanya dua serigala yang lapar kalau dimasukkan ke dalam kandang kambing itu tidak lebih berbahaya daripada cinta terhadap kedudukan dan cinta terhadap dunia bagi agamanya seseorang. Ya. Kenapa? Ya kalau serigala, ya, selapar-laparnya serigala dimasukkan ke dalam kandang kambing, setelah kenyang selesai, berhenti, dia nggak makan. Ya. Tapi kalau cinta kedudukan, nggak ada puasnya orang, nggak ada kenyangnya. Sama harta, nggak ada kenyangnya, nggak ada puasnya. Iya. Makanya apa? Makanya katanya serigala yang lapar lebih berbahaya. Dua serigala yang lapar tidak lebih berbahaya daripada mencintai kedudukan dan mencintai dunia. Wa ma'na dzalika, dan makna hal tersebut, Imam Haddad, anna hubbal mal wal jah, sesungguhnya mencintai harta dan kedudukan, yufsidani dina sahibihuma, ya, keduanya merusak agama keduanya, ya. Aktsaru mimma yufsida dzi'ban, lebih banyak daripada merusaknya dua ekor serigala, al ja'i'ani, yang keduanya lapar, idza ursila fil ghanami, ketika dimasukkan ke dalam kandang kambing. Nah, jadi itu lebih berbahaya, karena kalau hewan ada kenyangnya, tapi kalau cinta terhadap dunia, nafsu terhadap kedudukan, ya, tidak ada kenyangnya. Orang sekarang jadi lurah, wah cukuplah jadi lurah katanya. Besok pengen jadi camat, ya. Habis jadi camat pengen jadi wali kota. Habis jadi wali kota pengen jadi gubernur.
nggak ada habisnya tuh. Faman ishtadda hirsuhu 'alal jahi wal mal. Maka barang siapa yang ambisinya keras terhadap kedudukan dan harta, ya, kebangetan ambisinya, wa talabil manzilati, dan mencari kedudukan, wa ta'dhimi fi qulubin nas, dan mencari penghormatan dalam hati manusia, faqad ta'arrada bidzalika liafatin katsiratin, maka sungguh ia telah membuka dirinya liafatin katsiratin, untuk kerusakan yang lebih banyak, ya. Kal kibri misalnya, ya. Orang yang kalau sudah hubul jah, senang dengan kedudukan, ya, gengsinya pasti tinggi, senang dengan harta, maka yang pertama katanya yang datang kepadanya adalah al kibri, sombong, ya. Yang kedua waria, datang ria, tuh. Wa tazayyuni wa tasannu'i, ya. Tazayyun itu berhias diri, wa tasannu' apa namanya, mengada-ngada. Dalam tanda kata lain, dalam arti kata lain, pencitraan. Itu pasti itu, ya, pencitraan mulu. Karena dibuat-buat, ya kan? Sholat, wah, pakai kamera, ngimamin mulu, ya kan? Iya, ini kan pencitraan. Tazayyun wa tasannu, biasanya sih kan nggak begitu, Tapi karena ada sesuatu yang diincar, ada kedudukan yang dikehendaki, maka apapun dibikin-bikin, menghiasi dirinya, kemudian mengada-ngada perbuatannya, ya. Jangankan itu, ya, ada yang tahlilan aja kalau perlu udah datang terus, udah jadi mah ya boro-boro, sibuk katanya, ya. Kemudian watarkut tawadhu lil haqqi wa ahlihi, kemudian meninggalkan tunduk kepada kebenaran, ya, wa ahlihi, dan orang-orang yang benar. Jadi kalau sudah hubul jahwal mal, udah nggak mau tuh tunduk kepada kebenaran dan tunduk kepada orang yang benar. Udah nggak pengen lagi, ya, sama kiai juga kalau cocok aja dekat, kalau nggak cocok mah ya buang, tangkap, kalau perlu penjarakan, kan begitu. Dari zaman dulu itu kan. Makanya dulu para ulama zaman dulu, penjara itu biasa buat mereka, karena pada zaman dulu setiap orang yang berkuasa, kemudian ada ketidaksepahaman dalam pendapat agama pun, kemudian ya dianggap membantah dan membangkang. Wa karahiyatil khumul, kemudian juga membenci atau tidak suka terhadap kesendirian. Jadi khumul itu kan berbaur sehingga tidak terlihat. Kalau sekarang itu orang senangnya yang madhar, yang terlihat, ya. Jangankan jadi pejabat, kan, ya, jadi ustadz pun sekarang pengen tenar, ya kan, pengen tenar, sehingga ustadz sibuk mencari jargon-jargon yang kira-kiranya gampang diingat, gitu, ya. Pakaian harus terlihat berbeda dari yang lain. Karahiyatul khumul ini adalah orang yang tidak suka dengan kesendirian, orang yang tidak suka dengan tidak terlihat di mata orang lain. Jadi humul ini kan nyaru. Enggak nyaru. Para ulama zaman dulu nyaru, berbaul, pakaian pun biasa, dan dengan orang-orang nyaru. Kalau sekarang enggak. Pengennya selalu terlihat berbeda. Ila ghairi dzalika minal baliyat, dan seterusnya dari musibah-musibah. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Kanjeng Nabi, innallaha yuhibbu min ibadil atqiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya al-atqiya, yang takwa, al-akhfiya, yang menyembunyikan dirinya, al-abriya, yang banyak berbuat baik, ya. Jadi yang senangnya yang al-akhfiya, enggak yang madhar. Wa fihi, dan dalam hadis pula disebutkan, kata Kanjeng Nabi, rub'a ash'atha aghbaro, ya. Tidak sedikit orang yang kusut, ya. Yang kusut itu yang dekil. Jadi as'as itu orang yang rambutnya tidak terurus, kusut, ya. Aghbaro, yang berdebu. Dzi tamraini, yang hanya cuma punya dua pakaian atas sama bawah, artinya yang melekat pada tubuhnya aja.
Jadi orang-orang yang dekil, yang tidak punya baju selain yang dipakai gitu. La yu'buhu lahu, yang tidak mempedulikan kepadanya. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu, seandainya dia bersumpah kepada Allah atau bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi katanya tidak sedikit di antara kita ini banyak orang-orang yang khumul, yang tidak terlihat, bahkan yang terlihat dekil, yang terlihat berdebu, nggak punya apa-apa. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah mengabulkannya. Artinya banyak di antara kita ini ya, yang tidak terlihat, yang nyaru, padahal dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya, maka tidak sedikit pula orang yang terlihatnya mewah, atau terlihatnya misalnya soleh gitu ya di hadapan manusia, belum tentu doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, makanya kalau di Hadramaut itu banyak sekali sebutnya ada wali suk katanya. Ya, begitu kita masuk ke pasar ke Hadramaut itu katanya jangan pernah berburuk sangka dengan siapapun min ahli tarim gitu kalau di sana itu. Pada orang-orang yang penduduk tarim. Karena kita nggak tahu yang walinya yang mana gitu. Wa man ishtadda hirsuhu 'alal mal, dan barang siapa yang ambisinya kuat 'alal mal, terhadap harta, faqad ta'arrada bidzalika, maka sungguh dengan hal tersebut dia sudah membukakan dirinya li akhtarin 'azimatin, untuk bahaya-bahaya yang besar, wa baliyatin jasimatin, dan musibah yang besar. Illam yahfadhu Allahu wa yatadarakhu birahmatihi, andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya ya, dan tidak memberikan rahmatnya kepadanya. Tuh. Jadi kalau ada orang yang sangat ambisi terhadap dunia, dia sudah membuka dirinya untuk mendapatkan bahaya yang besar. Baik itu dari sesama manusia, sesama makhluk, ataupun dari Allah Subhanahu wa taala atas murkanya. Andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya, pasti akan segera mendapatkan bahaya itu. Gitu. Tapi kan setelah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, rahmatan lil alamin itu diantaranya adalah maknanya karena Allah tidak menurunkan azab kepada setiap orang yang bermaksiat secara langsung. Beda zaman dulu, ya kan? Zaman dulu bisa saja langsung terjadi, gitu ya. Makanya para nabi dan rasul yang misalnya sudah merasa umatnya di ambang batas, sudah keterlaluannya, kebangetan, ya, ditimpakan azab kepada mereka. Wal madhmum min hubbil jahi wal mal wa minal hirsi alaihima. Adapun yang tercela daripada mencintai kedudukan dan harta, wa minal hirsi alaihima, dan daripada berambisi terhadap keduanya, syiddatu dzalika wa ifratuhu, adalah kerasnya hal tersebut, wa ifratuhu, dan keterlaluan. Jadi kalau bahasa hubul jah sendiri itu sudah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tercela, perbuatan yang tercela. Nah, tapi yang lebih tercela lagi daripada yang tercela ini adalah syiddatuhu. Ini udah demen dunia, demen kedudukan, ini kebangetan demennya, gitu ya. Atau ifratuhu, kelewatan. Hatta yatlubahumal insan, sehingga dia hatta yatlubahuma al insanu, sehingga manusia mencari keduanya, harta dan kedudukan, wa yatasabbabu fi husulihima, dan membuat sebab untuk menghasilkan keduanya, bikulli wajhin yumkinuhu, dengan cara apa saja yang dia mampu. Min jaizin wa ghairi jaizin, baik itu dari perkara yang diperbolehkan atau bahkan kadang-kadang melakukan perkara yang nggak boleh. Udah menghalalkan segala cara. Kalau sudah ifrat, kalau sudah berlebih-lebih, ya, maka dia akan menghalalkan segala cara, gitu. Ya, timbang menghalalkan yang haram kan gampang aja, ya. Membunuh orang pun sanggup kan gitu. Apalagi yang dicari adalah kedudukan. Wa yasiru bihima fi syughlin syagilin an tafarrugil ibadatillahi wa dzikrihi. Dan dengan keduanya, ya, ia menjadi berada dalam kesibukan anitafarrugul ibadatillah, dari mengosongkan waktu untuk beribadah kepada Allah, wa dzikrihi, dan daripada
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa namanya? Dengan hubul jahwal mal yang berlebihan itu, sehingga apa? Sehingga memalingkan dia daripada beribadah kepada Allah, udah nggak punya waktu dah. Ya. Ya. Dan untuk mengingat Allah sudah nggak ada punya waktu. Kama yaqa'u dzalika katsiran li ba'dil maftunin al-ghafilin 'anillahi ta'ala, sebagaimana hal tersebut terjadi kepada sebagian banyak, ya, sebagian besar orang-orang yang maftun, gitu, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ghafilina 'anillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang lalai, yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang kebanyakan orang kalau sudah hubul jah wal mal sudah lupa. Ya. Lupa dengan tujuan yang sebelumnya, ya. Kadang-kadang kalau lagi belum jadi memang niatnya bagus benar. Wah. Tapi begitu di atas lupa. Fa amma man talaba dzalika, maka barang siapa yang mencari kedudukan dan harta biniatin sholihatin, dengan niat yang baik, ya. Apa contohnya niat yang baik itu? Lil isti'anati bihi alal akhirah, untuk membantu terhadap kehidupan akhirat. Oh itu. Gitu ya. Jadi mencari dunia, mencari kedudukan supaya apa namanya, ibadah lebih tenang. Misalnya gitu, oh, ini di kampung kita belum ada masjid nih. Kalau gue jadi lurah mah nih, gue bangun masjid, misalnya begitu. Ya kan? Kemarin nih wawancara begitu. Untuk masyarakat luas. Wasyanati din, untuk menjaga agama misalnya. Wah, kalau gue jadi pejabat, wah, Islam gue bikin maju. Ya kan? Pengajian di mana-mana, wah gitu kan. Belum jadi nih, belum jadi. Ya kan? Setiap minggu pengajian 2 kali, ibu-ibu sama bapak-bapak beda. Ya kan? Wasyanati dini wan nafsi, itu untuk menjaga agama dan menjaga diri, menjaga jiwa, anta'adil zalimin, daripada kecerobohan orang-orang yang zalim. Wa anil hajati ilan nasi, dan menjaga daripada kebutuhan manusia. Jadi untuk jadi pejabat supaya bisa memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang susah. Awalnya begitu nih, ya. Tapi kalau ada orang yang mencari dunia, mencari kedudukan untuk ini, namanya berarti biniatin sholihah, mencari kedudukan dengan niat yang baik. Boleh enggak? Tuh. Walam yashtaghilu bisababi dzalika, walam yashtagil bisababi dzalika, dan dia tidak sibuk dengan hal tersebut, dengan sebab tersebut, ya. An ibadatillahi ta'ala wa dzikrihi, daripada beribadah kepada Allah dan mengingatnya. Walam tufarikhu taqwa wal khaufi minallah, dan tidak menjauhi ketakwaan dan ketakutan kepada Allah. Fadzalika mimma la ba'sa bih, tuh. Maka hal tersebut katanya termasuk perkara yang tidak apa-apa, artinya boleh dilakukan. Tapi ini kalau kalimat Imam Haddad ini enggak mengatakan bahwa yajuz atau jaizun atau mubahun, ya. Ya, tapi la ba'sa bil, itu udah enggak apa-apa. Ya, kalau mubah atau jaiz itu kan lebih ya, hukumnya lebih berarti ya bagus gitu. Ada nilai bagusnya. Tapi kalau la ba'sa bil itu berarti ya enggak apa-apa. Tapi bagus banget sih enggak gitu. Biasa aja gitu. Ini enggak masalah. Ya. Yang penting enggak masalah gitu. Enggak masalah. Gitu. Kebaikan aja seolah-olah biasa aja. Karena ini kaitannya dengan dunia. Bukan. Tuh, fadzalika mimma la ba'sa bih wala haraj fihi. Yang tidak berdosa di situ, tidak ada dosanya. Insyaallah taala. Tuh. Ya. Wa ala kulli hal faqilatur hissi alal jahwal mal, ala kulli hal, ya, sedikitnya ambisi terhadap kedudukan dan harta, wa tarku ragbati fihima aslamu wa ahwat, ya. Dan meninggalkan kecintaan terhadap kedudukan dan dunia, bagaimanapun itu lebih selamat dan lebih hati-hati. Itu artinya gitu. Jadi walaupun boleh nggak apa-apa dan tidak berdosa kata Imam Haddad, tetapi meninggalkan ambisi terhadap kedudukan dan dunia, bagaimanapun itu lebih selamat dan bagaimanapun itu lebih hati-hati. Gitu. Wa aqrabul taqwa, wa aqrabul taqwa, dan lebih dekat kepada ketakwaan. Wa asbaha bihadyi salafus salih, dan lebih serupa dengan petunjuknya para ulama salafus saleh. Jadi kalau meninggalkan ini lebih bagus, lebih ahwat, dan itu
artinya sudah sesuai dengan petunjuknya para salafus soleh. Artinya kalau ngelihat ya ulama-ulama sufi mah tetap yang berkaitan kedudukan mah ya bagi yang mampu gitu. ya jangan, selagi masih ada yang lain, selagi ada yang lebih pantas dari kita, lebih baik jangan gitu. Itu kaitannya dengan kedudukan dan harta. Berarti budayanya ya kalau Karena banyak rata-rata budayanya ya. ini udah diwanti-wanti berarti ulama. banyak Nih lagi nungguin keterusannya kemana nih? Ada biasanya ada terusannya Pak. Udah panas banget ini kayaknya udah panas gitu. Iya. Tapi memang betul karena setiap orang yang sudah berkecimpung dalam dunia itu ya, dalam dunia mencari pangkat dan kedudukan, kekuasaan, itu haus orang. Harus. Iya. Nggak cukup. Dan lupa.